Kalau kampus di luar Islam itu kita kenal ada istilah Tridharma, pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Maka di kampus kita ini ditambah satu dharma lagi, yaitu dakwah Islamiyah. Dakwah Islam. Inilah penciri daripada kampus kita. Jadi di perguruan tinggi lain itu berlaku Tridharma. Iya, perguruan Tridharma. tinggi. Nah, kalau di UIR Catur Dharma. Catur perguruan Dharma, tinggi. ya, Catur Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UIR, kita kembali bertemu dalam UIR News, ruang akademisi mendedah informasi. Pagi hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Direktorat Dakwah Islam Kampus Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Anton Afrizal Chandra, SAG MSI. Perbincangan ini terkait dengan visi baru Universitas Islam Riau. Universitas Islam Riau memiliki 5 misi untuk mengimplementasikan visinya. Dari 5 visi itu, 2 diantaranya adalah menyelenggarakan dakwah Islamiyah berlandaskan bil lisan, bil kalam, bil hal, dan bil hikmah. Dan yang satu lagi menyelenggarakan Islamic Good University Governance. Tentu visi pertama, visi kedua, visi ketiga, dan visi keempat merupakan satu rangkaian dengan visi ke-5 dan ke-6 dalam rangka melaksanakan visi UIR, yakni menjadi Universitas Islam berkelas dunia berbasis iman dan takwa. Mari kita sapa Pak Anton. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Anton? Alhamdulillah sehat Pak Dr. Safriyadi. Bajunya batik merah-merah ya. Mau dekat 17 Agustus. Mau dekat 17 Agustus. Iya, jadi harus merah. Nah ini kan sekarang kita lagi musim-musim nih Pak Anton. Musim penerimaan mahasiswa baru. Iya. Kita sudah masuk ke gelombang ketiga ini. Iya. Nah ingat nih gelombang ketiga Pak Anton. Itu dibuka mulai 18 Agustus sampai 2 September 2022. Nah, sekarang kita masih berada pada gelombang kedua dan sebentar lagi akan masuk gelombang ketiga. Jangan lupa ya, adik-adik yang belum dapat universitas segera masuk ke UIR sebelum gelombang ketiga ini berakhir. Nah, awal September sudah mulai kuliah. Nah, Pak Anton, Ya. ini kan sebuah terobosan baru ya yang dibuat oleh UIR terkait dengan visinya menjadi Universitas Islam berkelas dunia berbasis iman dan takwa. Ini bukan visi ringan nih Pak Anton. Ya, ini visi yang berat ya. Yang dunia dan akhirat yang mau dicapai. Nah, karena basisnya itu iman dan takwa. Ya. Nah, implementasi dari visi itu tadi di awal sudah saya sampaikan. Ada pada poin ke-5 dan ke-6. Menyelenggarakan dakwah Islamiyah dan menyelenggarakan Islamic Good University Government. Nah, Pak Anton ini kan direktur DDIK, Direktorat Dakwah Islam dan Kampus, yang menjadi tiang pilar dari penyelenggaraan kedua misi itu. Apa konsep yang sekarang sedang digagas oleh DDIK baik untuk kalangan pendidik maupun tenaga kependidikan dan tidak tertutup kemungkinan juga untuk masyarakat. Ya. Silakan Pak Anton. Baik, makasih Pak Dr. Safriyadi SHMH yang telah memberikan waktu kepada kami dari Direktorat Dakwah Islam Kampus
untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan keberadaan dan eksistensi daripada Direktorat Dakwah Islam Kampus sebagai lembaga yang ditunjuk dan diamanahkan di dalam statuta Universitas Islam Riau untuk melaksanakan dharma yang keempat, yaitu dakwah Islamiyah. Karena memang kampus kita ini adalah kampus Islam, ya. Universitas Islam. Nah, inilah perbedaan dengan kampus di luar Islam sebenarnya. Kalau kampus di luar Islam itu kita kenal ada istilah tridharma, ya kan? Pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Maka di kampus kita ini ditambah satu dharma lagi, yaitu dakwah Islamiyah. Dakwah Islam. Ya. Nah, inilah penciri daripada kampus kita ini. Kenapa ditambah dulu, Pak Anton? Saya rasa ini filosofi ya, berkaitan dengan filosofi berdirinya kampus ini ya. Para founding father itu memang sudah membuat sebuah komitmen bahwa kampus kita ini adalah memang kampus yang memang dilaksanakan penyelenggarannya itu berdasarkan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai keislaman. Jadi di perguruan tinggi lain itu berlaku tridharma. Iya, tridharma. Nah, kalau di UIR catur dharma. Iya, catur dharma Universitas Islam Riau. Catur itu 4 artinya. Iya, catur itu 4. Iya, betul Pak Ketua. Iya. Kemudian ditambah lagi memang dalam penyelenggaraan pendidikan di kampus ini Universitas Islam Riau ini memang tidak bisa terlepas daripada nilai-nilai keislaman tersebut. Artinya bahwa tentu kita melihat ya, penyelenggaraan ini kan tidak bisa terlepas dari pendirian. Ya, pendirian kampus ini memang sudah disepakati di dalam komitmen para pendiri itu ya memang mesti berbasis kepada nilai-nilai keislaman. Berbasis kepada nilai-nilai keislaman. Bahkan memayungi dharma-dharma yang lain. Menjadi payung. Iya, menjadi payung bagi dharma-dharma yang lain. Ada dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Bagaimana konsep implementasinya Pak Anton? Iya, baik. Jadi seperti yang Pak Dr. Safriyadi sampaikan tadi bahwa kita sudah lewat daripada visi UIR 2020 itu ya. Visi UIR 2020 itu unggul menjadi universitas Islam yang unggul di dan Asia terkemuka Tenggara. Di Asia Tenggara pada tahun 2020. Iya. Nah, ini kan sudah kita lewati ini sudah kita lewati. Dan kita masuk pada visi yang baru yaitu menjadi universitas Islam berbasis iman dan takwa. Menjadi universitas Islam berkelas dunia berbasis iman takwa. Nah, artinya ini berat nih Pak. Berat. Yang betul. Ya, betul itu berat ya. Tetapi sebenarnya yang perlu kita pahami, seberat apapun visi itu kalau tidak bisa kita laksanakan tentu tidak akan berarti apa-apa. Nah, jadi artinya memang perlu komitmen kita bersama ya, dari mulai level pimpinan sampai kepada ke bawah ya. Artinya ya bersama-sama kita melaksanakan atau mengimplementasikan visi kita ini. Dan visi ini memang visi yang sangat mulia sekali. Karena kita ini tidak hanya dikatakan sebagai kampus ya, kampus Islam ya, baik di dunia, tetapi juga ya baik juga akhiratnya nanti sebenarnya. Nah, tujuan ya, goal kita kan sebenarnya akhirat ya. Tidak hanya baik di dunia tapi juga baik di akhirat kelak kan gitu. Nah, konsepnya seperti apa? Konsep implementasi. Seperti yang tadi disampaikan bahwa visi itu diturunkan kepada beberapa misi ya. Ada 6 misi tadi. Ini sedikit saya koreksi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Safriyadi tadi. Ada 6 misi Universitas Islam Riau untuk mengimplementasikan visi ya. Pertama, menerapkan kandungan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yeah. Nah, ini dia. Jadi menerapkan kandungan Al-Quran dan Sunnah ini sebenarnya kalau sesuai dengan apa yang telah dicatat ya, ini merupakan salah satu misi yang mesti diimplementasikan oleh Direktorat Dakwah Islam Kampus. Jadi misi yang pertama Pak Ketua. Misi pertama ya, menerapkan kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Okay. Nah, yang kedua menyelenggarakan pendidikan berwawasan global yang berbasis iman dan takwa. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bereputasi internasional yang berbasis iman takwa. Yang keempat, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat bernilai well-being ya, berbasis iman dan takwa.
Kemudian yang kelima, menjalankan dakwah Islamiyah berdasarkan atau berlandaskan bil lisan, bil qalam, iya, bil hal dan bil hikmah. Bil lisan, kemudian bil qalam, bil hal dan bil hikmah. Oke. Jadi dakwah itu tidak hanya sebatas bil lisan. Bil lisan, ucapan ya. Ya, ucapan, tapi juga ya bil kalam, bil qalam. perkataan. Ini yang perlu diluruskan juga sebenarnya, bil qalam ya, bukan bil kalam. Bil kalam. Iya, Kalau kalam menulis. Qalam itu pena ya. Jadi pena. Kalau kolam lain lagi. Kolam tobe kan. Jadi bil qalam dalam bahasa Arab, qalam itu adalah ya media. Ya. Media kita untuk menulis ya. Nah, inilah. Jadi artinya ya dakwah itu bisa kita salurkan juga melalui fasilitas media. Media hari ini baik cetak maupun online. Nah, kan gitu. Jadi artinya ya ini melalui apa? Melalui ya kapasitas. Kalau kapasitas dosen ya, dosen yang artinya menulis di media cetak, media online ya, yang berkaitan dengan disiplin ilmunya, yang tidak terlepas daripada nilai-nilai keislaman. Nah, ini sudah dakwah namanya. Kalau bil hikmah? Nah, bil hikmah ini lebih kepada kebijaksanaan. Ya, kearifan ya. Wisdom ya. Wah, wisdom lokal. Ya, betul. Dan yang keenam? Yang keenam itu adalah menjalankan Islamic Good University Governance. Nah, jadi yang perlu saya sedikit revisi tadi. Misi yang pertama dan misi yang kelima inilah sebenarnya ladangnya. Kalau saya tadi ngambilnya poin 5 6 ya, saja. Nah, itu. Padahal ada yang lebih penting. Iya. Nah, menerapkan kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang penting nih Pak Anton. Iya, betul. Bagaimana cara menerapkannya di Sivitas Akademika UIN? Iya, jadi artinya misi yang pertama ini diturunkanlah ke dalam 2 tujuan. Pertama, menciptakan Sivitas Akademika yang berkepribadian Islam. Yang kedua, menciptakan pembelajaran berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini Al-Quran dan As-Sunnah. Iya, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi menciptakan Sivitas Akademika yang berkepribadian Islam. Jadi artinya, apakah kita ini belum Islam? Nah, ini menjadi pertanyaan. Kita ini kan orang Islam kan gitu. Apakah kepribadian kita belum Islam? Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang sering muncul sebenarnya. Nah, untuk menjawab hal ini bukan berarti kita belum Islam sebenarnya. Nah, cuman artinya, yang perlu kita pahami bahwa kepribadian Islam ini tentu tidak hanya sebatas formalitas, ya. Tidak hanya sebagai tertulis di kartu identitas, mahasiswa. ya, tidak hanya sebagai identitas kita, ya. Identitas so pasti kan gitu ya. Tapi bagaimana aktualisasi daripada identitas tersebut? Nah, maka artinya melalui implementasi itulah sebenarnya yang diharapkan daripada tujuan yang ingin kita capai tadi sebenarnya. Nah, aktualisasinya seperti apa itu? Nah, artinya bahwa tujuan Universitas Islam Riau menciptakan Sivitas Akademika yang berkepribadian Islam ini dapat kita turunkan di dalam berbagai indikator sebenarnya. Nah, indikatornya di antara lain adalah bahwa kita lihat daripada implementasi kajian-kajian yang kita lakukan ya, kajian Islam ya, pembinaan keislaman yang itu memang terstruktur ya, artinya memang diberikan kepada setiap sivitas akademika dari mulai dosen, kemudian tenaga kependidikan dan mahasiswa. Jadi ini merupakan sinergitas daripada komponen sivitas akademika. Kajian-kajian keislaman itu misalnya menghidupkan kelompok-kelompok diskusi berbasiskan keislaman, menyelenggarakan seminar, fokus grup diskusi dan lain-lain ya. Termasuk di ruang-ruang perkuliahan. Di ruang-ruang perkuliahan. Jadi artinya ini juga merupakan salah satu cerminan daripada tujuan yang ingin kita capai tadi ya, berkepribadian Islam tadi. Maka dilihat daripada beberapa indikator ya mengenai persentase kajian Islam yang kita laksanakan. Alhamdulillah semenjak visi ini diluncurkan, maka implementasi daripada visi ini pun kita sudah laksanakan. Bahkan jauh sebelum itu sebenarnya. Sudah ada juga ya? Sudah ada sebenarnya. Ya kan? Tentang kewajiban membaca Al-Quran ini menerapkan kandungan Al-Quran ini. Betul. Ya. Berarti kan implementasinya
dosen atau tenaga pengajar dan tenaga kependidikan, termasuk juga Mahasiswa, ya. harus mampu membaca Al-Quran. Harus mampu membaca Al-Quran. Harus mampu membaca Al-Quran. Ya. Nah, ini bagaimana mengukurnya nih Pak Anton? Apakah DDIK punya metode sendiri dalam menerapkan misi ini? Ya, baik. Sebelumnya, ya saya ingin menjelaskan dahulu. Ya, artinya bahwa dari sisi regulasi mengenai kewajiban ya pandai membaca Al-Quran ya atau mampu dalam bahasa Pak Dr. Safriyadi tadi ya mampu membaca Al-Quran ini memang melalui sebuah peraturan ya peraturan rektor nomor 002 ya tahun 2021. Bahkan ini diperkuat lagi melalui peraturan rektor ya yang terbaru itu di tahun 2022 ya nomor 15 tahun 2022. Jadi sudah 2 kali peraturan. Sudah ada regulasinya. Sudah ada regulasi. Bahkan sebelum peraturan rektor ini ada SK Rektor. SK Rektor. Iya, di tahun 2018. Nah, itu isi regulasinya apa, Pak? Nah, isinya di sana diungkapkan ya bahwa setiap sivitas akademika ya baik itu dosen ya kemudian tenaga kependidikan dan mahasiswa harus bisa membaca Al-Quran. Harus bisa membaca Al-Quran. Nah, bisa membaca Al-Quran ini memang ini indikator pencapaian yang memang kita targetkan untuk 5 tahun pertama ya, dalam visi tersebut. Jadi bisa membaca dahulu itu sudah menjadi target kita. Saya kemarin ingat dites juga oleh DDIK baca Al-Quran di Pak Anton. Baik. Nah, itu memang seluruh dosen dites baca Al-Qurannya? Seluruh dosen, Pak. Jadi seluruh dosen. Iya, seluruh dosen. Jumlahnya yang sudah dites berapa? Kalau jumlah ini sudah ya kalau kita laksanakan ini memang yang terstruktur ya ada per gelombang 1, 2, 3 itu memang artinya masih dalam kapasitas berbatas. Nah 3 bulan yang lalu kita sudah laksanakan artinya pengetesan itu kita laksanakan setiap harinya. Setiap hari. Ya, karena sudah ada regulasi yang memang mewajibkan bahwa setiap dosen, ya, tenaga pendidikan, ya, dan mahasiswa itu sudah lama itu. Jadi dimulai tahun 2018. Nah, untuk dosen tenaga pendidikan ini kan memang sesuai regulasi ini sebuah tuntutan juga. Ya, artinya kebutuhan dan kepentingan dosen dan tenaga pendidikan. Apakah itu berkaitan dengan pengisian jabatan pimpinan ya dari mulai rektor sampai level yang terendah. Jadi, ya ketua prodi atau sekretaris prodi gitu. Misalnya ada pemilihan rektor. Ya. Ada persyaratan mampu membaca Al-Quran. Ya. Ada pemilihan dekan, ada persyaratan mampu membaca Al-Quran. Ya. Di luar pada pemilihan-pemilihan untuk pengisian jabatan struktural ini, seluruh dosen itu harus mampu membaca Al-Quran. Harus mampu membaca Al-Quran. Dan itu sudah dilakukan. Pengetesannya, pengujiannya oleh DDIK. Ya. Nah, begitu juga dengan tenaga kependidikan, pegawai. Pegawai. Yang sudah dites oleh DDIK ini pegawai itu berapa banyak? Nah, baik sebelum sampai ke sana saya ingin jelaskan dulu isi regulasi yang berkaitan dengan kewajiban tadi. Jadi artinya setiap dosen tenaga kependidikan ya ini memang punya kepentingan dan kebutuhan. Ya. Artinya sebenarnya yang kita tuju itu bukan hanya sebatas memenuhi kepentingan dan kebutuhan. Artinya bahwa kita menginginkan di luar ini pun sebenarnya tanpa ada tujuan ada satu kepentingan ya dalam tanda petik mungkin untuk pengisian jabatan pimpinan ya kemudian sebagai untuk kenaikan gaji berkala, naik pangkat gitu ya. Kita menginginkan lebih daripada itu sebenarnya. Betul-betul mampu tidak hanya sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan ini. Namun dalam waktu yang berbatas ini memang ya untuk saat ini ya setakat ini memang ya kemampuan baca Al-Quran itu memang dituntut ya untuk kepentingan dan kebutuhan ya yang disebutkan tadi. Yang lebih besar. Ya, itu. Nah, itu. Jadi di dalam regulasi itu diatur bahwa kemampuan baca Al-Quran itu ditandai dengan adanya sertifikat. Iya, sertifikat itu yang dikeluarkan oleh DDIK. Dan itu sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya bahwa sertifikat itu
langsung Pak Rektor yang menandatangani sertifikat. Saya kemarin udah dapat Banton. Iya. Dan dikirim ke saya sertifikat. Nah, karena dulu saya dites oleh DDIK. Iya, itu. Kalau mahasiswa gimana? Apakah pada saat mereka skripsi, tesis, doktor, Ya. itu diwajibkan terlebih dahulu membaca Al-Quran di depan tim pengujinya? Iya. Jadi sesuai dengan regulasi ini juga ya. Peraturan Rektor nomor 002 tahun 2022 tadi ya. Maaf, nomor 15 tahun Nomor 2000 15. ya, nomor 15 tahun 2022 ini juga diatur kewajiban bisa membaca Al-Quran itu juga ditujukan kepada mahasiswa kita. Tidak hanya mahasiswa program diploma ataupun sarjana, bahkan hari ini ya sudah sampai kepada tingkat doktor ya, magister dan doktor. Dan untuk implementasinya kita sudah melaksanakan juga uji kemampuan di tingkat magister. Ya, dan itu sudah kita laksanakan sebulan yang lalu. Untuk angkatan 2021. Ya, jadi mahasiswa S2 angkatan 2021 baik masuknya di semester ganjil ataupun semester genap. Itu kita sudah laksanakan dan sampai hari ini. Tapi mahasiswa UIR kan tidak muslim semua Pak. Iya, betul. Nah yang non muslim bagaimana? Nah, yang non muslim ini tidak ada kewajiban untuk bisa membaca Al-Qur'an. Tidak ada kewajiban. Itu. Ya, jadi jangan salah kaprah ya. Ya, jadi peraturan ini memang dikhususkan untuk mahasiswa muslim. Ya, mahasiswa muslim yang memang mereka ini masuk di program dari mulai S1 sampai S3. Nah, bagi yang non muslim tidak terkena kepada kewajiban bisa membaca Al-Qur'an. Nah, ini muncul mungkin pertanyaan Pak Dr. Sapriyadi, ya bagaimana dengan yang non muslim? Nah, setakat ini belum ada regulasi yang mengatur. Belum ada regulasi ya. Karena memang setakat ini juga regulasi yang mengatur kewajiban bisa membaca Al-Qur'an sebagai syarat untuk pengajuan seminar proposal atau ujian komprehensif memang ini hanya untuk khusus mahasiswa kalangan muslim saja. Tapi kan banyak juga kalangan muslim yang tak mampu membaca Al-Quran. Iya, betul. Itu solusinya gimana? Nah, solusi yang kita berikan bagi yang tidak mampu ini tentu harus mengikuti pembinaan. Nah, pembinaan dalam bentuk bimbingan baca Al-Quran. Nah, untuk mahasiswa S1 ini sudah berlaku semenjak tahun 2018. Jadi tahun 2018 itu sudah kita laksanakan sampai pada hari ini. Ya, jadi sistemnya begini Pak Dokter, bahwa ketika mahasiswa baru masuk, ya, kemudian mereka sudah dinyatakan lulus, kemudian mereka mengikuti perkuliahan, seiring dengan mengikuti perkuliahan secara reguler, maka mereka pun diuji kemampuan mereka untuk membaca Al-Quran. Dan pengujian itu dilakukan atau dilaksanakan oleh mentor. Nah, mentor-mentor ini kita rekrut, ini yang memang sudah semester atas gitu. Mahasiswa yang udah ada di semester atas. Iya, jadi mereka yang punya kemampuan bisa membaca Al-Quran. Bahkan sebenarnya bukan hanya bisa, tetapi fasih membaca Al-Quran. Nah, ingat mentor-mentor itu. Ya. Yang akan ujian skripsi, tesis. Ya. Kira-kira bacaan Al-Qurannya belum bagus atau tidak bisa sama sekali, silahkan datang ke DDIK untuk dilakukan pembinaan. Jangan sampai nanti sudah berada di depan tim penguji, disuruh baca Al-Quran, ternyata tidak bisa. Tidak jadi ujiannya. Ya. Baik Pak Anton. Nah, di samping mampu membaca Al-Quran, kan juga UIR menunjukkan kepeduliannya kepada sesama. Dan kepedulian ini adalah bagian dari dakwah Islamiyah. Iya. Bagian dari Islamiyah. Ini pelaksanaan programnya seperti apa Pak? Iya. Jadi UIR, ya Universitas Islam Riau yang mempunyai visi yang sangat mulia ini, ya. Tidak hanya menjadi universitas Islam berkelas dunia, tetapi juga memang berlandaskan atau berbasis iman dan takwa. Jadi memang salah satu hal yang memang menjadi alat ukur atau penilaian untuk mengukur berbasis iman takwa ini memang seperti yang disebutkan tadi, selain daripada program bimbingan baca Al-Quran, ya, artinya tujuan akhirnya seluruh sivitas akademika Universitas Islam Riau ini memang tidak ada yang tidak bisa membaca. Jadi artinya baca. Terbebas dari buta aksara Al-Quran. Ya. Nah itu
goal kita sebenarnya. Goalnya. Ya, kemudian selain itu juga ya kita tentu harus mempunyai kepedulian, ya kepedulian sosial kan gitu, khususnya bagi masyarakat di sekitar kampus. Di sekitar kampus. Iya, di sekitar kampus. Dan ini merupakan juga dakwah juga nih sebenarnya, ya kan, dakwah bil hal. Dakwah bil hal. Jadi lebih kepada actionnya kan gitu. Nah, kita punya program yang kita sebut dengan Jumat Berkah. Jumat Berkah. Jumat Berkah, dan ini sudah diatur juga dalam sebuah regulasi peraturan rektor mengenai Jumat Berkah. Dan ini alhamdulillah sudah kita laksanakan 8 kali. 8 kali. Sudah 8 kali turun ke tengah-tengah kehidupan masyarakat, ya, masyarakat yang memang masuk dalam golongan menengah ke bawah, ya. Kalau boleh diistilahkan juga ya fakir miskin itu memang tujuan ya sasaran kita. Itu di luar safari Ramadan ya? Di luar safari Ramadan, Pak Dokter. Jadi artinya ya, jadi ada program Jumat Berkah. Jadi setakat ini memang program Jumat Berkah ini kita laksanakan sekali dalam 1 bulan. Sekali dalam satu. Dalam 1 bulan. Nah, alhamdulillah ini sudah 8 kali. Bentuknya apa itu Pak? Bentuknya itu adalah kita memberikan donasi. Jadi ya bantuan. Bantuan. Nah, dan bantuan itu pada dasarnya sudah diatur juga di dalam peraturan rektor sebenarnya. Bantuan itu misalnya sembako. Ya, sembako. Termasuk uang. Iya, termasuk uang. Jadi Tapi sembako hanya berlaku di seputar kampus. Iya, setakat ini kita masih memang memprioritaskan untuk masyarakat yang kurang mampu di sekitar kampus kita. Next jangka panjang tidak tertutup kemungkinan. Tidak ini tertutup akan kemungkinan ya masyarakat meluas. ya masyarakat Kota Pekanbaru akan jadi sasaran kita, ya kan gitu. Bisa-bisa masuk ke bedah rumah segala. Tapi ya setakat ini artinya bahwa bantuan itu memang dalam bantuan yang memang terbatas ya. Jadi, Nah, dalam pandangan DDIK dari 8 kali melakukan dakwah Islamiyah itu, ya. bagaimana kondisi masyarakat kita? Ya, memang masyarakat kita di sekitar kampus ini kalau kalau kita lihat ya dari sudut pandang ya secara kasat mata memang artinya seringkali memang ini terlewatkan dalam artian begini, sekilas kita memandang yang masyarakat kita sudah sejahtera. Tetapi di balik kesejahteraan itu masih ada kaum duafa yang berada di sekitar kampus yang memang membutuhkan. Masih ada juga bantuan yang masih ada, Pak. Jadi artinya mereka itu berstatus sebagai warga yang memang kalau dilihat kewargaan mereka itu memang dalam status yang memang sangat miris kita melihatnya. Itu bagi warga-warga yang tergolong duafa itu. Duafa, ya. Anak-anaknya kalau mau sekolah mau kuliah gimana? Nah, anak-anaknya itu juga menjadi problem juga, menjadi masalah ya. Bahkan ada yang putus sekolah ya, ada yang tidak sekolah. Bahkan ya dengan semangat hidup saja mereka itu bisa bertahan gitu. Ya. Nah, ini ada di sekitar kampus kita. Tapi kan DDIK juga memfasilitasi pemberian bantuan pendidikan, misalnya melalui UPZ. Ya, betul. Ya. Ini apakah menjangkau ke anak-anak duafa yang ada di sekitar kampus, atau hanya untuk internal kampus saja? Ya. Kalau untuk UPZ, bantuan pendidikan UPZ ini kan kita berikan kepada mahasiswa kita. Ya, jadi yang sudah berstatus sebagai mahasiswa. Tapi kalau melalui program Jumat Berkah, ini kan mereka masyarakat secara umum yang masuk dalam kategori kaum duafa. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa mereka ini masuk dalam kriteria atau kategori kaum duafa? Kita sudah bekerja sama dengan sebuah lembaga ya, lembaga yang konsen terhadap kepedulian sosial ya, lembaga bantuan perlindungan anak dan perempuan gitu ya, Provinsi Riau. Jadi mereka inilah yang bertugas memang untuk istilahnya itu turun ke masyarakat. Betul-betul mereka menginventarisir dan menyeleksi ya. Menyeleksi betul-betul apakah mereka ini layak tidak layak untuk dibantu. Dan itu tentu artinya melibatkan pihak pemerintah daerah. Perangkat di tertingkat
bawah itu kan RT RW ya. Nah, Anton, kalau kita tinggal di desa mungkin bisa dimaklumi bahwa banyak masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, duafa. ya. Tapi kalau di kota masih ada warga yang tergolong duafa. Ini menurut Pak Anton, tanggung jawab pemerintah daerah bagaimana? Ya. Jadi artinya kita memang fokus untuk masyarakat yang memang berada di sekitar kampus. Di Jalan Karya, kemudian Jalan Aur Kuning, Air Dingin ya. Nah, kita kemarin beberapa bulan itu memang ada 5 kali turun itu untuk warga yang ada di Jalan Karya. Nah, kemudian di Jalan Aur Kuning gitu ya. Memang mereka ini berstatus warga rumahnya itu bukan rumah milik pribadi gitu. Ya. Jadi memang sewa gitu ya. Nah, sewa. Tapi dari sisi dilihat KTP memang warga Kota Pekanbaru. Warga Pekanbaru. Ya, warga Kota Pekanbaru itu. Yang di bawah dulu banyak minyak. Iya, betul, iya. Di atas minyak minyak. gitu ya, itu. Di bawah minyak, di atas Iya, minyak. di atas minyak gitu. Baik Pak Anton, Ya. di akhir perbincangan kita, apa yang ingin Pak Anton sampaikan? Pesankan baik kepada dosen, pegawai, maupun kepada sivitas akademika lainnya. Ya, yang perlu saya sampaikan artinya bahwa ladang dakwah itu sangat luas. Tidak hanya terfokus kepada dakwah di kampus. Di luar kampus pun ya kapasitas kita apakah kita sebagai seorang dosen ya, Benar. tenaga pendidik atau sebagai tenaga kependidikan dan mahasiswa, kita ini yang mempunyai tugas yang sangat berat ya sebagai seorang dai dan daiyah. Jadi dosen sebagai pendidik juga dia ya mempunyai kapasitas sebagai seorang dai gitu. Dai. Ya. Jadi tugas Ini saya dakwahnya. ini dai, Iya. Ini lagi dakwah ini sama Pak Pak Anton Dr. Safriyadi juga punya kapasitas sebagai seorang dai. Jadi jangan diartikan dai itu ketika mereka berdiri di atas mimbar gitu. Tapi ketika seorang dosen Universitas Islam Riau lagi memerankan tugasnya sebagai seorang dai, ya juga dia dakwah ya, dia adalah seorang dai. Seorang dai. Ya dakwah itu tidak hanya bil lisan, tetapi juga ya lebih kepada konkretnya. Konkretnya itu bil hal gitu ya. Nah, dapat memberikan contoh dan dapat menjadi contoh gitu. Tersenyum dengan kawan pun bagian itu dari dakwah. dakwah. Ya. Senyum itu adalah sedekah kan Senyum gitu ya. itu adalah sedekah. Nah, dan itu juga salah satu cerminan daripada dakwah kita sebenarnya. Nah, Oke. Baik Pak Anton, Ya. terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama kepada sivitas akademika terkait dengan visi UIR untuk 2041. menjadi Universitas Islam berkelas dunia berbasis iman dan takwa, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan visi misi di bidang dakwah Islamiyah, di mana DDIK menjadi sektor yang paling terpenting sebagai ujung tombaknya. Iya. Mudah-mudahan visi dan misi ini tercapai dengan baik dan UIR semakin menjadi Universitas Islam yang berkelas dunia. Baik sahabat UIR, demikian perbincangan kita dengan Direktorat Dakwah Islam dan Kampus Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Anton Afrizal Chandra SAG MSI. Kita bertemu kembali di lain waktu dengan tema yang berbeda dan narasumber yang juga berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.